Jika Tuhan suruh kita mengampuni, lakukan saja. Maka kita akan lihat mujizat. Jika Tuhan suruh kita jujur, lakukan saja. Maka kita akan lihat promosi. Karena orang jujur menuai kepercayaan. Kelihatan jalan lambat, tapi pasti. Jika Tuhan suruh kita nabur, lakukan saja. Maka kita akan menuai. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita itu tidak mau lakukan firman. Banyak orang mau berubah, tapi banyak orang yang tidak melakukan firman. Tidak bisa terjadi. Kita berubah, akan jadi seperti Kristus, dan kita akan melihat mujizat kalau kita mau melakukan firman. Begitu kita melakukan firman, hidup kita akan selalu sama, dan kita tidak akan pernah lihat mujizat. Yang kedua, bagaimana iman itu menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Iman akan menghasilkan sesuatu bila kita mengenal firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat 27-29. Wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi sering dia mendengar berita dan sering dia ingin tahu tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada banyak orang yang berpikir bahwa beriman itu sama dengan percaya diri. Percaya diri itu berarti saya bergantung pada kemampuan saya, pada diri saya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Sedangkan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti kita bisa melihat iman atau mujizat timbul dari ketergantungan kita sama firman Tuhan. Iman atau mujizat terjadi ketika kita bergaul sama firman. Ketika kita rajin-rajin menyimpan firman di dalam hati kita. Mempelajari firman di dalam hati kita. Nah, kenapa wanita ini dapat mujizat? Padahal semua orang berbondong-bondong mengikuti Yesus juga punya banyak masalah. Punya banyak penyakit dan lain sebagainya. Dan mereka semua juga menjamah jubah Yesus. Tapi mereka tidak terima mujizat. Kenapa hanya cuma wanita ini yang terima mujizat? Karena orang banyak memegang Yesus bukan dengan iman, sedangkan wanita ini menjamah Yesus dengan iman, dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Yang menarik, wanita ini tahu bahwa kesembuhan itu ada pada jubah Yesus. Ternyata wanita ini kenapa bisa tahu bahwa kesembuhan itu ada pada jubah Yesus? Pertanyaan, dari mana dia bisa tahu ada kesembuhan pada jubah Yesus? Ternyata dia mempelajari firman Tuhan. Dalam kitab Maliaki, kata jubah di dalam bahasa Ibrani artinya kanaf. Kata kanaf artinya sayap. Nah, Maliaki pasal 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, pada kanafnya. Wow, berarti kita bisa melihat pada jubah Yesus ada kesembuhan. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Karena wanita ini mengenal firman Tuhan, bahwa pada kanaf Yesus, pada jubah Yesus, pada sayap Yesus ada kesembuhan. Maka wanita ini beriman, bertindak sesuai dengan firman Tuhan katakan, sekalipun dia harus melewati banyak tantangan dari orang yang akan menghina, menghalanginya. Dan hasil daripada dia tidak menyerah, hasil daripada dia mengenal firman Tuhan, ketika dia pegang jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Berbeda dengan orang yang berbondong-bondong. Dia memegang Yesus bukan karena pengetahuan firman Tuhan, bukan karena rema, karena ikut-ikutan. Jadi kita bisa melihat di sini iman selalu terkait pada firman Tuhan. Iman itu bergandengan dengan firman Tuhan. Iman tidak akan menghasilkan tanpa kita mau infus firman di dalam hati kita. Karena Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi mekanismenya, semakin sering kita menyimpan firman, semakin sering kita mendeposkan firman dalam hati kita, semakin iman bekerja. Semakin iman itu timbul, semakin iman itu nyata, semakin iman itu bisa keluar. Semakin kita jarang mendepositkan firman Tuhan, semakin jarang kita lihat mujizat. Tidak pernah kita menerima firman
Tidak pernah kita menanam firman di dalam hati, maka tidak pernah kita mengalami mujizat. Jadi, kalau Anda masih sulit untuk mendengar suara Tuhan, caranya adalah rajin-rajin mendengar firman Tuhan, maka Anda akan semakin sering mendengar suara Tuhan. Jika Anda masih sulit menangkap maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, caranya adalah rajin-rajin mempelajari firman Tuhan, maka Anda akan mendapatkan visi dari Tuhan. Jika Anda masih sulit untuk berubah, caranya rajin-rajin merenungkan firman Tuhan, maka hidupmu akan berubah menjadi seperti Kristus. Karena orang yang semakin suka merenung firman Tuhan akan terdorong untuk melakukan firman-Nya. Jika Anda masih belum disembuhkan, belum menerima mujizat, caranya nantikan firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Saya teringat dengan cerita bagaimana dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, ketika Yesus menyuruh murid-murid pergi ke seberang dengan kapal. Di tengah malam kapal tersebut dihantam oleh angin kencang, sehingga murid-murid susah untuk mengendalikan kapal tersebut dan mau tenggelam. Sementara mereka coba mengendalikan kapal, mereka melihat Yesus berjalan di air. Mereka berpikir hantu, tapi kemudian Yesus berkata, "Ini aku, bukan hantu." Kemudian Petrus berkata dengan lantang, "Kalau memang itu Engkau Tuhan, suruh aku juga berjalan di air. Suruh kami juga berjalan di atas air." Dan yang menarik, kemudian Yesus berkata, "Silakan." Di sini kita bisa melihat bahwa Petrus tidak gegabah main lompat ke laut sampai dia mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, baru dia melangkah. Jika Petrus langsung lompat tanpa dia mendengar aba-aba dari Tuhan Yesus, maka Petrus pasti tenggelam. Tapi karena Petrus mendengarkan suara Tuhan dulu, dia menunggu suara Tuhan dulu sampai Tuhan suruh kasih lampu hijau, baru dia melangkah. Mujizat terjadi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata 12 murid Yesus pada mendengar perkataan Tuhan yang sama untuk mereka melangkah keluar dari perahu agar mereka bisa berjalan dengan mujizat. Tapi yang terjadi cuma Petrus yang berjalan dengan mujizat, karena Petrus mau melangkah. Dia setelah mendengar, dia melangkah. Pada 11 murid yang lain itu punya kemampuan juga berjalan di air, tapi karena mereka tidak mau melangkah, mereka tidak mau step of faith, maka yang terjadi mereka tidak mengalami mujizat. Mungkin Anda berkata, "Ya, tapi kan Petrus setelah itu dia tenggelam, dia jatuh dalam air." Ingat, di sebelah Petrus masih ada Tuhan Yesus. Yesus segera menolong. Jadi saya beritahu, gagal itu normal. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah mengalami mujizat. Dan kalau kita sampai gagal, jangan khawatir. Di sebelah kita ada Yesus. Dia akan angkat kita lagi, dan kemudian Petrus berjalan kali kedua. Kita akan berjalan dalam mujizat lagi. Jadi penting di sini untuk kita banyak menanti Tuhan, banyak pelajaran firman Tuhan. Karena selalu iman berkaitan dengan firman Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah mengalami mujizat kalau kita tidak melakukan firman. Jika Tuhan suruh kita mengampuni, lakukan saja, maka kita akan lihat mujizat. Jika Tuhan suruh kita jujur, lakukan saja, maka kita akan lihat promosi. Karena orang jujur menuai kepercayaan. Kelihatan jalan lambat, tapi pasti. Jika Tuhan suruh kita nabur, lakukan saja, maka kita akan menuai. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita itu tidak mau lakukan firman. Banyak orang mau berubah, tapi banyak orang yang tidak melakukan firman. Tidak bisa terjadi. Kita berubah akan jadi seperti Kristus, dan kita akan melihat mujizat kalau kita mau melakukan firman. Begitu kita melakukan firman, hidup kita akan selalu sama, dan kita tidak akan pernah lihat mujizat.